Ya, selamat pagi anak didik kami sekalian, dimanapun kalian berada pada saat ini. Ibu harapkan kalian sehat-sehat, dijauhkan dari mara bahaya. Ya, biarpun saat ini negara kita dilanda oleh COVID-19, semua siswa-siswi kami harus jaga kesehatan, jaga jarak, atau di situ ingat harus pakai masker kemanapun kalian pergi. Baiklah, untuk anak didik kami sekalian, Ibu akan menjelaskan sedikit dari materi pelajaran Ibu pada pagi hari ini yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Ya, di mana di situ dikatakan dia di situ adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu adalah suatu dasar negara. Dasar negara. Kenapa dikatakan dia adalah dasar negara? Karena di situ adanya suatu peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Karena apa? Di dalam suatu negara itu, masyarakat ataupun warga negara Indonesia harus mematuhi adanya suatu aturan. Harus mematuhi suatu aturan melalui adanya suatu dasar negara tersebut. Ya, di sini ada dia di bagian A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara bisa kalian ketahui untuk anak-anak kami sekalian. Kalian garis bawah di situ kekuasaan negara. Kekuasaan di situ dikatakan dia secara umum. Semua warga negara Indonesia mempunyai suatu kekuasaan. Tetapi kita sekarang membahas adanya macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara dalam suatu negara kita di situ adalah diartikan dia di situ suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tindakan yang baik. Contohnya di situ adalah dalam suatu keluarga. Orang tua menyuruh si anak untuk belajar. Padahal di situ si anak lagi menonton televisi. Tapi si anak tersebut langsung mematikan televisinya, langsung masuk ke kamar dan membuka bukunya. Dan yang kedua di situ contoh dalam suatu sekolah. Di mana di situ adalah dalam suatu contoh dalam suatu sekolah disarankan kepada siswa kita supaya siswa itu jangan terlambat. Kalau terlambat akan diberikan suatu teguran oleh guru. Dan di situ dikatakan dia di situ adalah dalam suatu macam-macam kekuasaan negara mempunyai macam-macam kekuasaan. Menurut John Locke ada 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di situ adalah membuat atau membentuk undang-undang. Siapa Bu yang membuat atau membentuk undang-undang? Bukan di situ dikatakan dia yang membentuk undang-undang atau membuat di situ bukan anggota MPR. Bukan di situ dikatakan dia presiden. Bukan di situ dikatakan dia wali kota. Ataupun yang dikatakan dia di situ adalah camat, bukan. Yang membuat atau membentuk undang-undang adalah anggota DPR. Itulah yang berhak. Itulah yang berhak membuat atau membentuk undang-undang dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara. Dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di situ adalah melakukan undang-undang. Atau yang katakan dia di situ melaksanakan. Melaksanakan di situ dikatakan dia mengadili atau dikatakan dia setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Siapa yang mengadili di situ adalah presiden. Presiden kita itu bisa memimpin negara kita karena masyarakat yang memilih presiden. Karena apa? Itu pemilihan secara umum. Bukan dikatakan dia pemilihan perseorangan. Itu adalah pemilihan secara umum. Berarti di situ dikatakan dia adalah yang dikatakan di situ adalah kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan
melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Contoh kecilnya, misalkan menteri-menteri itu adalah diangkat oleh presiden. Bagi siapa menteri-menteri itu yang melanggar suatu aturan yang dibuat presiden, maka di situ akan dikatakan dia, presiden itu akan memberikan suatu, dikatakan dia situ adalah suatu sanksi terhadap menteri-menteri tersebut. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kenapa dikatakan dia melaksanakan hubungan luar negeri? Bisa kita garis bawahi, hubungan itu memang dikatakan dia secara umum. Seperti kita atau seperti siswa-siswi ibu sekarang dimanapun berada. Kalian adalah mempunyai hubungan. Baik itu hubungan terhadap keluarga, baik hubungan terhadap teman-teman, baik hubungan di lingkungan bermasyarakat. Itulah yang katakan dia suatu hubungan. Tapi ini kita membahas hubungan kekuasaan dalam suatu kekuasaan federatif. Di mana di situ adalah hubungan luar negeri, hubungan negara kita dengan negara lain. Yaitu melalui apa, Bu? Contohnya yang pertama adalah di situ Indonesia menjadi anggota, dikatakan dia di situ adalah anggota ASEAN. Kenapa Indonesia menjadi anggota ASEAN? Di situ dikatakan dia mempunyai hubungan. Hubungannya di situ bisa kita katakan adalah hubungan supaya dikatakan di situ supaya negara kita itu bisa maju. Maju dalam hal adalah bisa dikatakan dia di situ maju itu adalah dikatakan dia maju dalam suatu hal yang bisa kita landaskan melalui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Karena kita itu adalah negara yang sudah bebas dari suatu jajahan. Kita adalah negara yang maju. Kita itu mempunyai adanya kekayaan. Ya, kekayaan dalam suatu negara kita tersebut. Kita kaya. Baik itu dikatakan dia dalam suatu adanya pelaksanaan dalam suatu perundang-undangan tersebut. Yang kedua, contoh yang kedua dalam suatu kekuasaan federatif adalah negara Indonesia itu dengan Malaysia saling bertukar belajar. Kenapa dikatakan dia bertukar pelajar? Di situ dikatakan dia di situ contohnya, misalkan nanti kalian anak-anak didik kami sudah lulus atau sudah tamat dari SMK Negeri 1 Lumut. Kalian bisa misalkan contohnya kalian ingin dikatakan dia meneruskan ke perguruan tinggi. Misalkan contohnya di situ adalah kalian ingin meneruskan cita-cita kalian ke perguruan tinggi. Misalkan contohnya kalian misalkan mau kuliah di Malaysia, bisa. Kalian bisa di sana melanjutkan studinya. Misalkan meraih suatu cita-cita tersebut. Ya, sampai disitulah materi ibu untuk hari ini, pada pagi hari ini. Semoga anak didik kami bisa memahaminya satu persatu. Di situ dikatakan dia baca-baca kalian bagian modul pertamanya, ataupun di situ ada tugas kalian kerjakan dengan baik. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih.